Kehidupan Rina dan Dimas tampak sempurna, hingga sekeping screenshot chat mesra antara Dimas dan mertuanya, Ibu Sari, tiba-tiba viral di media sosial. Dalam sekejap, rumah tangga mereka hancur, gosip liar beredar, dan Rina merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Tegang dan penuh air mata, Rina menuntut kebenaran, sementara Dimas kalang kabut menjelaskan bahwa ia sama sekali tak pernah berselingkuh. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum sahabat setitik ibrah. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan. Dan yang akan kamu dengar kali ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Namun sebelumnya, tekan like ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya. Tulis amin di kolom komentar dan subscribe agar doa ini terkabul. Mari kita lanjutkan ceritanya. Dimas menghela napas panjang sambil menatap sekilas ponsel yang bergetar di atas meja makan. Hening pagi itu hanya dipecah suara seruput kopi hangat di tangannya. Di seberang meja, Rina menyusun piring berisi roti bakar dan selai coklat. Suasana rumah kecil mereka di ujung gang perumahan terasa sangat nyaman, seolah dunia hanya milik mereka bertiga. Dimas, Rina, dan mertuanya, Ibu Sari, yang tinggal satu atap. Pagi itu Ibu Sari muncul dari sudut dapur membawa setumpuk cucian. Wajahnya hangat, setia merawat menantu yang dikasihinya sejak dulu. Rina sudah sarapan, gumamnya pelan sambil menata gelas bersih. Dimas menengok, senyum hangat tergurat. Ia merasa beruntung memiliki keluarga harmonis yang tak kenal gosip tetangga. Tiba-tiba ponsel Dimas menarik perhatiannya. Notifikasi dari aplikasi chat membuat dadanya berdegup sedikit lebih kencang. Ia membukanya dengan jari gemetar, berharap itu hanya pesan promosi. Namun yang muncul membuat seluruh keringat dingin menetes di dahinya. Di layar tertera rangkaian kata mesra yang sangat tidak pantas. "Sayangku, aku rindu pelukanmu," begitu bunyinya. Nomor pengirim bukanlah milik siapapun yang dikenalnya. Dimas mengernyit. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia tersipu malu. Bagaimana mungkin ada yang mengiriminya pesan sintim itu? Ia menelusuri riwayat chat, berharap muncul kata permintaan maaf atau rekayasa. Justru semakin banyak baris kata sejajar dalam nada menggoda. Rina memperhatikan perubahan wajah suaminya dari balik piring. Hatinya sesak membaca kecanggungan yang terpancar di senyum Dimas. Saat Dimas menyeka keringat di dahinya, Rina bertanya lembut tanpa mengalihkan pandangan. "Ada apa sayang?" Ia menyebut suaminya begitu apa adanya, dengan nada hangat yang memberi ruang bagi segala kegelisahan untuk muncul. Dimas hanya mampu mengangkat bahu sambil meletakkan ponsel di meja. Ia menghindar menatap mata Rina. Hatinya berkecamuk memilih kata yang tidak mudah diucapkan. Sepanjang pagi, suasana berubah menjadi dingin. Piring roti bakar yang setengah tergigit terbengkalai. Kopi yang menunggu siraman gula perlahan mengeras menunggu. Ibu Sari datang kembali menawarkan kue sisa kemarin, berusaha mencairkan suasana. "Makan sedikit, biar kuat kerja," ujarnya penuh kasih. Tapi Dimas dan Rina tak mampu tersenyum. Kedua mata mereka terfokus pada ponsel yang tergeletak di antara mereka. Usai sarapan, Dimas kembali menyibak layar chat. Setiap kata yang ia baca membuatnya semakin panik. Ia tahu ia tidak pernah membalas pesan itu. Ia tidak pernah membalas siapapun dengan nada semesra itu. Rina mendekat, menatap chat dengan rasa ingin tahu sekaligus cemas. Suasana menjadi hening berat, seolah udara di ruangan menebal membawa prasangka. Tak lama, notifikasi lain masuk. Seorang teman kelompok arisan mengirim screenshot sebagian chat itu ke grup keluarga besar. Kicauan gosip mulai merebak. Tagar viral pun tercipta di grup tetangga. Pria ini selingkuh dengan mertua. Begitu kabar burung beredar. Malamnya, grup WhatsApp tetangga dan saudara semakin ramai. Dimas dan Rina tercenung dalam ketakutan. Rina menarik napas panjang, menahan amarah dan sedih yang bercampur jadi satu. Ia berbalik menghadap jendela ruang tamu, menatap langit kelam yang tak mampu menenteramkan hatinya. Dalam hati ia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan menahan badai prasangka ini. Semoga ini hanya salah paham,
bisiknya mulirih. Air mata menggenang di sudut matanya. Ibu Sari masuk membawa secari kertas berisi alamat percetakan foto lama Dimas dan Rina di hari pernikahan. Mungkin ini obatnya, katanya dengan suara bergetar. Ia berharap kenangan indah mampu membuktikan ketulusan hubungan mereka. Namun bukannya menghangatkan, kertas itu malah terbang dari tangan Rina dan gagal menyentuh lantai. Selubung rasa curiga menebal. Pintu rumah diketuk keras, memberi detak tegang di dada Dimas. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Seorang tetangga berdiri di ambang, membawa gawai. "Kamu tahu ini bukan yang kamu kirim sendiri?" tanya tetangga itu sambil menyorot layar ke arah wajah Dimas. Semua kerumunan seolah ikut menuntut jawaban. Dimas menunduk tanpa kata. Ia menahan gemetar. Rina melangkah maju, merangkul suaminya perlahan. Di saat yang sama Ibu Sari menutup wajah dengan kain serbet, menahan air mata. Deru rintik hujan mulai turun di pekarangan, menambah kesan dramatis malam itu. Lampu teras membuat bayangan mereka semakin panjang dan suram. Di balik pintu yang masih terbuka, malam menyimpan misteri. Siapakah pengirim chat mesra itu? Apa motif hingga keluarga besar dan tetangga menghakimi mereka dengan mudah? Di dalam ruang tamu, semua pihak menahan nafas, menunggu penjelasan yang tak kunjung tiba. Ketegangan mencapai puncak menjelang bab berikutnya. Danas tak pernah merasa separah ini. Bulan sabit di langit malam hanya seonggok cahaya pucat yang tak mampu menembus kabut kegundahan di hatinya. Setelah tetangga merekam penolakannya di ambang pintu, Dimas menarik langkah mundur, menutup pintu perlahan dengan suara berderit. Suasana seisi rumah seolah membeku. Rina memandang suaminya dengan mata berkaca. Ia tahu beban yang ditanggung Dimas jauh lebih berat daripada kata-kata tetangga yang menusuk. Namun ia juga tak mampu menahan rasa sakit menyaksikan rumah tangga mereka dijadikan santapan gosip. Bibirnya bergetar, menahan amarah yang bisa menghancurkan. Ia menegakkan punggung, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tenang, "Kita selidiki sendiri." Di sudut ruang tamu, Ibu Sari menyalakan lampu redup. Wajahnya keriput memancarkan kekhawatiran. "Aku tidak pernah mengirim chat itu." Suaranya pelan namun tegas. Tangan gemetar meraba meja kayu yang penuh goresan waktu. Semua orang di luar sana sudah menuding tanpa tahu kebenarannya. Dimas duduk di kursi dekat jendela. Ia mengeluarkan laptop tua dari tas kerja. Layar menyala memantulkan bayangan wajahnya yang letih. Dengan jari terampil ia membuka aplikasi percakapan. Tiap deret pesan disisir satu persatu. Ia mencari tanda edit, warna font yang berbeda, atau metadata gambar. Namun segala sesuatunya tampak rapi disusun. Hatinya berdebar semakin cepat. Rina mengangguk. Ia memetik smartphone dari saku kain. "Kalau digital bisa dimanipulasi, kita cari versi asli dari percakapan ini." Ia mengetik cepat meminta salinan backup chat ke operator. Sebuah proses panjang yang harus ditempuh hari ini juga. Di saat yang sama, tetangga sebelah rumah mengetuk kembali pintu. Kali ini bukan sekadar gosip, melainkan satu amplop coklat. "Mas, ini alamat foto cetak lama yang saya temukan di koran digital," katanya pelan. Amplop dibuka, tergeletak selembar kertas lusuh bertuliskan alamat forum diskusi online. "Mereka mendiskusikan kasus serupa di kota lain," ujarnya sambil menunduk. Dimas menerima kertas itu dengan hati-hati. Rina menatap alamat forum di kertas yang mulai menguning. Angka dan huruf tercetak samar. Ini pertama kali mereka mendapat petunjuk konkret. Malam itu mereka duduk bersama di meja makan. Suasana remang-remang lampu temara menciptakan bayangan panjang di dinding. Dimas membuka laptop. Rina mengetik alamat forum. Ibu Sari menyiapkan teh hangat. Suara dekompresi penunjuk jam di dinding memenuhi ruang. Beberapa menit berlalu sebelum forum itu berhasil dimuat. Judul topik, "Kasus chat mesra palsu membelit suami menantu." Terselip kronologi hampir identik. Korbannya seorang guru sekolah menengah ke kota sebelah. Ia diserang fitnah chat sedangkan pelakunya rupanya sosok yang sama, adik kandung korban sendiri. Laman itu memuat rekaman chat asli dan versi palsu, lengkap dengan analisis metadata. Dimas terhenyak. "Arif,
Gumamnya. Nama adiknya muncul di catatan admin forum. Arif terekam aktif melakukan edit dan pengunggahan. Rasa sakit di dadanya semakin membuncah. Dulu ia telah menduga ada motif warisan. Namun bukti itu hadir di hadapannya bagai cambuk tersayat. Rina menggenggam tangan Dimas. Kita harus pastikan ini benar. Matanya penuh tekad. Ibu Sari menundukmu lirih. Turunkan dulu amarah kita dan buktikan kebenaran di hadapan semua. Ucapnya pelan. Malam berganti dini hari ketika mereka menyalin seluruh konten di forum ke flash disk. Setiap file chat, setiap analisis metadata, dan tangkapan layar bukti posting lama. Dimas mematikan laptop perlahan. Wajahnya pucat. Di luar, angin malam berdesir membawa aroma embun basah. Beberapa hari berikutnya terjalin rangkaian penggalian bukti. Rina mendatangi kantor operator ponsel untuk mengurus backup chat. Arif merasa terancam. Ia terlihat gugup ketika ditanyai staf operator. Petugas memperlihatkan rekam jejak panggilan dan pesan. Memperlihatkan bahwa chat palsu dikirim dari nomor berbeda dengan nomor milik Dimas atau Ibu Sari. Semua petunjuk mengarah pada tindakan disengaja. Di satu sisi, tetangga yang semula meneriakkan gosip enggan tampil kembali dan mulai menghapus unggahan di grup. Suara sindiran mulai memudar. Namun tatapan sinis sesekali masih terasa menusuk di balik senyum yang dipaksakan. Di rumah, aroma teh tubruk masih menebar di meja. Rina menambahkan gula sedikit demi sedikit, mencerminkan ketegaran yang perlahan ditemukan. Dimas meneguk habis cangkirnya lalu berdiri. Saatnya kita buka semua ke publik. Namun sebelum langkah itu diambil, pergulatan batin mereka mencapai puncak saat Edward, sahabat karib Dimas, datang tiba-tiba. Wajahnya pucat pasi, suaranya terputus-putus ketika berujar. Aku dapat video. Arif menyimpan rekaman wajah kita berbicara soal warisan sebulan lalu. Dia meneruskan. Edward berhenti, menelan ludah. Semesta seolah berputar lebih cepat. Pintu tertutup pelan. Hujan ringan mengusap kaca jendela. Bayangan mereka bertiga di lantai kayu bergeser mengikuti cahaya lampu teras. Bab ini ditutup dengan ketukan jantung yang lebih kencang dari detak jam malam. Malam kian larut ketika Edward membuka tas ransel tua dan mengeluarkan ponsel yang bergetar pelan. Cahaya layarnya menari di wajah Dimas yang tegang. Ini video yang kubicarakan, kata Edward serak. Dimas menelan ludah sambil meraih ponsel. Rina menunduk. Hatinya berdetak cepat. Video itu dimulai dengan rekaman gelap di sudut ruang tamu beberapa minggu lalu. Suara gemerisik kursi kayu terdengar pelan. Bayangan dua sosok tampak gugup berdiri di hadapan meja makan. Seseorang membawa dokumen warisan. Suara mereka bergema membicarakan pembagian harta. Dimas mengenali suaranya sendiri saat berbicara tentang pembelian rumah baru. Namun di ujung rekaman terdengar tawa lirih dan kalimat yang membuat darah membeku. Jika kakak tak bisa beli rumah itu tanpa warisan mertuamu, maka aku akan membuat kakak kehilangan segalanya. Suara itu terjawab oleh gumaman halus yang tak lain milik Arif. Hening menyergap. Hujan di luar berubah semakna dengan tangisan hati mereka. Ibu Sari menutup mata rapat dan menarik napas panjang. Rina memalingkan wajah, menahan air mata. Dimas terdiam mematung menatap video yang terus berulang. Bukti Arif merencanakan fitnah itu menjadi saksi bisu pengkhianatan keluarga. Edward mematikan video. Aku ambil sebelum Arif sempat menghapusnya, ujarnya lirih. Kita harus pakai ini saat konfrontasi nanti. Dimas mengangguk kaku. Ia merasakan bisikan nafsu balas dendam menderu tapi akalnya mencegahnya terperosok pada amarah buta. Keesokan harinya, ketegangan menyelimuti seluruh gang perumahan. Rombongan kecil Dimas, Rina, Ibu Sari dan Edward melangkah ke rumah Arif. Angin siang menembus kerah baju, seolah menyampaikan kabar gelap yang hendak diungkap. Pagar besi berderit saat didorong. Langkah kaki mereka bergema di lorong batu yang basah oleh sisa hujan. Arif menyongsong di depan pintu dengan wajah hampa. Ia tidak menyangka undangan keluarga akan datang hari ini. Dimas menatap anak keduanya dengan dingin namun tenang. Kita perlu bicara, ujar Dimas pelan. Suara itu menahan badai emosi yang siap meledak.
Mereka memasuki ruang tamu yang kosong kecuali 3 kursi kayu di sekeliling meja bundar. Lampu gantung berpendar hangat. Percikan debu menari di sela sinar. Edward duduk di kursi tertinggi sambil menyodorkan ponsel berisi video malam kelabu itu. Arif terpaku. Bibirnya bergetar. Tanpa sepatah kata, Dimas memutar rekaman. Suara gemerisik kursi dan bisik intimidasi itu memenuhi ruang. Ibu Sari menunduk mulirih. Rina menahan napas. Di ujung rekaman, tampak Arif menyalakan layar laptop untuk membuktikan bahwa chat mesra hasil editan berasal dari rumah mereka. Ketika video berhenti, Dimas bangkit berdiri. Dadanya mengeras. "Kenapa kau lakukan semua ini, adikku?" Suaranya bergetar menahan amarah. Arif menunduk. Suaranya tercekat saat mencoba menjelaskan motifnya. "Aku takut kehilangan hak waris. Aku iri melihat semua perhatian yang kau dapat." Ucapan itu terhambat isak ragu dan penyesalan. Ibu Sari menatap Arif dengan mata berkaca. "Anakku, kau tega hancurkan rumah tangga demi harta," ucapnya sendu. Rina memejamkan mata sejenak menenangkan diri. Suasana hening seakan memberikan waktu untuk menakar luka yang terkoyak. Arif menunduk dalam penyesalan. "Maafkan aku, Mu. Maafkan aku sudah menjatuhkan kakak dan ibu." Suaranya tenggelam dalam isak. Kilatan lampu gantung menyorot air mata yang menetes di pipinya. Dimas menegakkan punggung. Ia menatap ke arah pintu ruang tamu yang perlahan tersibak. Di ambang pintu berdiri beberapa tetangga yang selama ini memandang miring. Mereka membawa ponsel dan kamera, siap merekam babak baru skenario keluarga ini. Kerumunan itu membuat detak jantung Dimas berdentum kencang. Pagi menjelang saat rombongan kecil melangkah ke balai warga di ujung gang. Lampu senja remang digantikan sorot lampu neon yang dingin. Warga sudah berkumpul di kursi panjang dari kayu jati. Bisik-bisik memecah kesunyian sebelum acara dimulai. Di atas panggung sederhana, sebuah meja panjang telah dipersiapkan. Dimas berdiri di depan podium kecil. Nadi di lehernya berdenyut cepat. Rina dan Ibu Sari mendampingi di sisi kiri dan kanan. Edward menyimpan perangkat laptop dan proyektor di samping meja. Suasana hening menanti tanda dimulainya acara. Seorang ketua RT naik ke panggung dan mengetuk mikrofon. Suara berderak mengalun tergagap. Ketua RT membuka pertemuan dengan salam dan pengantar singkat. Ia menyebut bahwa hari ini akan dibuka kisah penting yang menyangkut nama baik sebuah keluarga. Ucapan itu sontak menimbulkan tatapan penasaran dan desas-desus. Dimas menarik napas panjang sebelum menekan tombol laptop. Layar putih proyektor memantulkan wajahnya samar. Suara rapat berubah gaduh saat slide pertama muncul. Gambar chat mesra yang viral tampil di layar dengan tanda silang merah di sudutnya. Dimas menegakkan badan lalu bersuara tenang. "Chat ini palsu. Ini hasil rekayasa Arif untuk memfitnah kami," ucapnya pelan namun tegas. Warga menunduk saling bertukar pandang. Edward memutar video editan dan rekaman asli berdampingan. Perbedaan metadata muncul di sudut layar. Setiap detik rekaman itu menunjukkan legitimasinya. Wajah Arif muncul di adegan saat ia menekan tombol edit. Rina membiarkan air mata jatuh saat itu. Hatinya lega namun getar masih tersisa. Ketua RT mengetuk palu kecil. "Tolong tenang." Suaranya memecah keramaian. "Bukti ini sangat jelas." Lanjutnya, warga terdiam seragam. Hening menahan napas. Rina mengusap pipi sambil menahan terisak. Ibu Sari menunduk muliri syukur atas keadilan yang mulai tampak. Arif berdiri gemetar di depan kerumunan. Tangannya gemetar menatap lantai. Suara lirihnya memecah keheningan. "Aku mu salah. Aku menyesal," katanya terputus-putus. Ia menunduk dalam meminta ampun. Kerumunan menatap dengan rasa iba bercampur keringat malu. Seorang tetangga tua maju memberi pandangan lembut. "Setiap orang bisa salah. Yang penting taubat dan tidak mengulangi," ujarnya. Suasana berubah teduh meski masih diselubungi luka. Dimas mengangguk pelan sambil menahan bisikan amarah. Pertemuan berlangsung hingga siang. Dimas memaparkan kronologi panjang aksi sabotase pesan. Ibu Sari menyebut nilai kasih keluarga yang lebih tinggi daripada harta.
Rina menegaskan pentingnya kepercayaan. Tanpa terasa waktu berlalu, warga satu persatu pulang dengan wajah lega namun penuh renungan. Saat kursi kosong dan lampu balai mulai dipadamkan, Dimas menatap langit mendung di balik jendela. Rina merangkul bahunya. "Kita masih punya bagian panjang lainnya," gumamnya. Ibu Sari menatap mereka berdua bangga. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai tipis kamar tidur Dimas. Suara burung berkicau seolah menandakan kehidupan baru. Namun di hati Dimas badai masih bergemuruh. Ia duduk di tepi ranjang, memegang foto pernikahan yang dulu dipajang di meja rias. Senyumnya dulu tulus, namun kini retakan kecil tertoreh di sudut bingkai, mencerminkan goresan yang sulit dihapus. Di dapur, Rina menyiapkan sarapan sederhana. Aroma nasi hangat dan lauk tahu goreng mengundang selera, tetapi rasa khawatir menyelimutinya. Ia teringat tatapan tetangga pagi tadi yang mulai menghindar. Bisik-bisik di warung kopi sudah beralih dari gosip fitnah ke simpati pelan. Meski terbantu, hati Rina masih menahan luka. Ia menoleh melihat Dimas berdiri di ambang pintu, menunggu undangan makan pagi. Tanpa kata, ia meneguk sisa kopi hangat, membiarkan rasa pahit menenangkan gegap gempita pikiran. Dimas berjalan mendekat, menatap piring kosong di hadapannya. "Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi, Mu." Suaranya teredam lirih. Rina menunduk, menahan tanya yang membuncah. Ia tahu luka tak cukup diobati, kata menyesal. Di ruang tamu, Ibu Sari menyusun foto keluarga lama di rak kayu. Wajah masa lalu pernah lengkap sebelum badai fitnah menerjang. Ia menahan isak, kemudian meletakkan satu foto di dekat foto pernikahan Dimas dan Rina. "Semoga hati kita perlahan menemukan tempat bersandar," gumamnya Mu. Namun suaranya tertahan, karena ia sendiri belum yakin. Beberapa hari berlalu dalam kebisuan yang menjemukan. Dimas kembali bekerja seperti biasa, tetapi tatapannya kosong saat menatap dokumen di kantornya. Rekan sekerja menyapa basa-basi. Ia membalas dengan senyum tipis yang memaksakan kehangatan. Rina di rumah sibuk menata ulang dekorasi ruang tamu, mencoba menghadirkan nuansa baru agar kenangan kelabu tak terus menghantui. Suatu senja, Dimas menerima undangan tak terduga dari ketua RT. Di amplop coklat tertulis permintaan maaf dari perwakilan tetangga. Mereka akan menggelar acara kecil di halaman balai warga untuk menyampaikan dukungan. Hati Dimas teraduk campur antara ragu dan harap. Ia memutuskan menerima undangan demi memulihkan keharmonisan lingkungan. Malam harinya, lampu hias berjajar di halaman balai. Aroma kayu bakar dan tenda putih menyatu menciptakan suasana meski sederhana tapi hangat. Warga berkumpul dengan nasi kotak dan teh manis. Di atas panggung, Ketua RT mengepalai acara singkat, meminta maaf atas gosip yang menyeret mereka ke pusaran fitnah. Suara tangis haru mewarnai udara. Dimas menatap kerumunan. Ia merasa ada lentera kepercayaan yang perlahan kembali menyala. Namun bayangan masa lalu masih menari di sudut pandangannya. Ia melangkah ke depan, meraih mikrofon. "Terima kasih atas pengertian semua." Suaranya parau. Ia berhenti, menahan emosi yang menggelegak. Suasana hening mendukung. Kerlip lampu hias memantulkan sorot harapan. Rina berdiri di samping, menggenggam tangan Dimas erat. Saling bertukar tatap, mereka merasakan getar kelegaan, sekaligus ketegangan menanti fase pemulihan selanjutnya. Ibu Sari meneteskan air mata haru, namun raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Perjalanan belum usai. Ketua RT menutup acara dengan doa singkat. "Ucapanmu dipanjatkan kepada Allah agar keluarga Dimas dan Rina diberikan kekuatan menebus luka." Pagi hari di kompleks perumahan kembali sunyi seperti sedia kala. Beberapa tetangga yang dulu menatap penasaran kini sekadar menyapa lirih sambil berlalu. Dimas melangkah ke halaman rumah membawa sekeranjang surat dan dokumen. Setiap amplop di tangan kirinya berisi kartu ucapan simpati dan maaf. Di tangan kanannya ia membawa laporan kantor yang harus diselesaikan hari ini. Rina keluar dari pintu utama dengan sapu kecil. Ia menepis daun kering yang menumpuk di teras. Sesekali ia menggugurkan sapu menghantarkan puing masa lalu. "Semua seperti mulai kembali normalmu," gumamnya lirih.
Namun bayangan malam balai warga masih melekat, menuntutnya untuk terus waspada. Di ruang kerja Dimas, ia menata dokumen dan kartu ucapan di rak kecil. Setiap kartu mengandung pesan tulus dari teman atau tetangga. "Semoga ini awal yang baik," tulis seorang sahabat lama. Dimas menutup mata sejenak menyerap kehangatan kata. Namun ia sadar kepercayaan yang pulih masih rapuh, bisa saja tercerai oleh bisik gelap yang tersisa. Rina mengetik pesan singkat ke grup keluarga besar. Ia menghimbau agar semua tidak menyorot masa lalu, tetapi menjaga persatuan dan kasih. Pesan itu ia akhiri dengan doa kepada Allah agar setiap luka segera sembuh. Setelah mengirim, ia menatap layar ponsel dan menyesap secangkir kopi hitam pahit. Rasanya menenangkan seperti harapan kecil yang baru terbit. Siang menjelang ketika Dimas menerima telepon mendadak dari klien besar. Suaranya serius menawarkan proyek penting. Ini peluang karir yang bisa mengubah hidup. Ia menimbang antara risiko menunda akibat reputasi yang belum pulih dan keuntungan besar di depan mata. Dengan mantap ia membalas setuju. Keputusan itu menjadi langkah pertama membangun kembali kredibilitas di luar rumah tangga. Rina mendengar kabar itu saat menyiapkan makan siang. Ia tersenyum bangga sekaligus cemas. "Jadi ini tanda bahwa dunia luar masih percaya padamu," katanya. Dimas memeluknya hangat. "Aku harus membuktikan," jawabnya mantap. Mereka saling menatap meresapi tantangan baru. Malam harinya keluarga kecil itu duduk bersama di meja makan. Sederhana namun penuh semangat. Ibu Sari menambahkan secuil sambal di piring Dimas, simbol perhatian ibu yang tak pernah surut. Suasana hangat itu sempat membuai. Lalu hening kembali menyusup di sela bisik. Rina memecah keheningan dengan tanya lembut. "Apakah kau takut reputasimu kembali tergerusmu?" Dimas menarik napas. "Takut tentu ada. Namun aku percaya jika kita terus jujur dan bekerja keras, semua akan kembali." Sehari kemudian di kantor, Dimas mempresentasikan proposal proyek besar kepada Dewan Direksi. Sesi tanya jawab berlangsung intens. Beberapa eksekutif sempat menyinggung isu personal yang sempat viral. Dimas menanggapi dengan tenang. Ia mengakui tantangan masa lalu namun menegaskan bahwa integritasnya terbukti dalam setiap angka dan data. Suaranya mantap, mata penuh keyakinan. Kembali di rumah, Rina menyalakan lampu meja di ruang tamu. Ia menata kembali beberapa kenangan pernikahan di rak buku. Foto mereka tersenyum di bawah payung bunga sakura. Ia menyentuh bingkai itu pelan. "Kita sedang merangkai harapan kembali," bisiknya pada diri sendiri. Di ujung hari, Dimas dan Rina berjalan ke taman kecil di samping rumah. Langkah kaki menyusuri jalan setapak yang diterangi lampu taman. Angin musim kemarau membawa aroma tanah kering. Di bangku kayu, mereka duduk berdampingan. Hening mengitari mereka, membiarkan tiap rasa bersuara tanpa tergesa. Rina menatap langit malam. "Aku bangga padamu," katanya. Dimas menoleh. "Kita harus terus jaga kepercayaan itu agar tak mudah rusak." Mereka mendekat, saling menggenggam tangan, selaras dalam bisu yang lebih kuat dari kata. Senja turun perlahan saat Dimas dan Rina kembali menata rumah setelah hari panjang. Luka lama mulai mengering, tetapi bulir keringat baru muncul kala Rina membuka kenop lemari pakaian. Sebuah amplop coklat kecil terjatuh ke lantai kayu. Ia membungkuk dan meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Di ruang tengah, Dimas menutup laptop kerja. Ia menoleh melihat istri tercinta yang berdiri di ambang pintu lemari. Suasana mendadak tegang. "Apa itu?" tanyanya tenang sambil mendekat. Rina menelan ludah, kemudian merobek sedikit kertas amplop. Sekeping foto hitam putih terungkap. Wajah Dimas dan Arif tengah tertawa bersama. Tangan mereka mengepal erat di depan meja perjamuan mewah. Di belakang tampak sosok pengacara keluarga yang belum pernah mereka undang sendiri. Dimas maju, mengambil foto dari tangan Rina. Wajahnya berubah pucat. "Kapan ini diambil?" gumamnya. Rina hanya menggeleng. Air mata menetes di pipi. Amplop kosong berjatuhan di lantai kayu. Kepala Rina berputar memikirkan arti di balik foto itu. Mengapa foto lama ini tiba-tiba muncul? Di ruang tamu, Ibu Sari memasang lampu baca,
menciptakan sorot hangat di sudut ruangan. Ia mendengar suara langkah cepat Dimas. Dalam satu gerakan, Dimas menaruh foto di meja kopi. Foto ini diambil saat arisan keluarga setahun lalu. Ujarnya pelan menahan gemetar. Pengacaraku hadir waktu itu. Arif juga ada. Sorot lampu menyorot kerutan di dahi Dimas. Rina menahan napas. Rahasia yang terlupakan muncul kembali. Apa maksudnya? Tanyanya kecil. Dimas mengusap pelipis. Sepertinya Arif menyimpan kenangan ini sebagai senjata cadangan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia terbayang tawa Arif dan sosok pengacara yang entah kenapa hadir di foto. Ia menyalakan lampu meja di samping tempat tidur dan menatap langit-langit. Bayangan malam hari menjadi semakin panjang, seolah membentangkan kerikil rahasia yang belum terungkap. Keesokan harinya Dimas memutuskan menemui sahabat lama, Riko, yang kini bekerja sebagai penasihat hukum keluarga. Di kantor Riko yang terletak di ruko perumahan seberang, Rona khawatir tampak jelas di dahi Dimas saat menunjukkan foto. Riko meneliti foto sambil menyipitkan mata. Ini bukti mereka merencanakan langkah hukum, katanya sambil menunjuk sosok pengacara yang familiar. Arif mungkin memanggil pengacara untuk menekan kamu agar menyerah hak atas warisan. Dimas menelan ludah. Jadi ini cara lain Arif memanipulasi, bisiknya. Riko mengangguk. Kamu harus putuskan strategi sekarang. Apakah akan menuntut balik atau meredam konflik demi keluarga? Saat kembali di rumah, Dimas dan Rina duduk bersama di teras belakang. Suara jangkrik malam mengiringi kisah mereka. Rina menatap suaminya penuh tanya. Apa yang akan kita lakukanmu? Suara Rina bergetar. Dimas menarik napas panjang. Kita tidak boleh biarkan dia bermain di belakang layar. Esok aku akan panggil pengacaraku dan Riko sebagai saksi. Ibu Sari menengok dari pintu dapur membawa seteguk air putih. Ia menaruh gelas di meja dan duduk di samping mereka. Hati-hati dalam setiap langkah, ucapnya lembut. Kita telah hampir pulih. Jangan sampai kerikil rahasia ini menghancurkannya lagi. Malam itu mereka berdoa kepada Allah dengan hati bersimpuh, memohon keberanian dan kebijaksanaan. Angin malam menerpa tirai tipis dan suara doa lirih menyatu dengan riuh jangkrik. Matahari pucat menembus celah jendela ruang kerja Dimas saat ia menatap tumpukan dokumen di mejanya. Di antara berkas berisi bukti chat dan rekaman video, kini terpaut satu foto kuno yang barusan diketahuinya. Kilas balik seolah menari di benaknya, memperlihatkan momen-momen masa lalu di mana persaudaraan tampak tak tergoyahkan. Dimas mengambil napas dalam lalu menatap Rina yang duduk di sisi meja. Bibu rasanya bersimpuh di dadanya saat ia berkata pelan, besok kita akan mendatangi kantor pengacara untuk mengajukan bantahan resmi atas gugatan rahasia itu. Rina mengangguk. Wajahnya menampakkan tekad sekaligus kegelisahan. Malam harinya mereka kembali berkumpul bersama Ibu Sari di ruang tamu. Lampu temara menciptakan bayangan panjang di dinding. Rina menyiapkan teh hangat dan kue sisa kemarin. Seteguk demi seteguk, kehangatan minuman itu menepis sejenak dingin khawatir. Ibu Sari memandang kedua menantunya dan menarik napas. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa Arif tidak bekerja sendiri. Ada oknum tertentu di luar keluarga yang membantunya. Ucapnya lirih. Rina meneguk teh, menahan rasa penasaran. Dimas menunduk, memikirkan kemungkinan yang lebih besar dari sekadar perebutan warisan. Beberapa jam kemudian, setelah lampu ruang tamu dimatikan, Dimas menerima panggilan rahasia dari seorang informan. Suara di seberang terdengar serak dan waspada. Kami menemukan bukti transfer dana ke rekening pengacara itu dari perusahaan misterius, bisiknya. Dimas mencatat nama perusahaan dan nomor rekening di secarik kertas. Telepon ditutup tiba-tiba tanpa jejak panggilan berikutnya. Keesokan harinya, langkah mereka menuju gedung kantor pengacara menegang. Jalanan kota tampak lengang. Hanya deru kendaraan sesekali melintas. Dimas menyesap kopi pahit di warung pinggir jalan sebelum memasuki gedung berlantai 3. Rina menunggu di mobil, memegangi foto kuno dan catatan informan. Di lantai 2 gedung, sebuah kantor berlapis kaca menyambut. Meja resepsionis tampak rapi lengkap dengan bunga segar di sudut.
Dimas menghembuskan napas pelan, menatap petugas yang mengangguk dan mempersilakan masuk. Ruang tunggu bertirai tipis memperlihatkan ruang kerja pengacara di balik pintu kaca. Saat pintu terbuka, sosok pengacara berdiri sambil membolak-balik dokumen. Ia menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. "Selamat siang Pak Dimas dan keluarga," ucapnya datar. Dimas membalas salam singkat dan langsung menyodorkan berkas dokumen beserta bukti transfer. Pengacara itu menelaah satu persatu kertas yang tertata rapi. Setiap bukti transfer dari perusahaan misterius ke rekeningnya diperlihatkan. Raut wajahnya berubah tegang ketika melihat data rekonsiliasi rekening. "Ini bukti serius," gumamnya hampir tak terdengar. "Aku yang digaji untuk menuntut hak waris kalian sebenarnya dibiayai pihak lain." Rina menahan napas. Di luar rindang pepohonan, angin sore berdesir membawa bisikan dedaunan. Dimas menatap mata pengacara, menunggu jawaban. Ia tak ingin setitik pun kebenaran terlewat. Pengacara itu menghela napas panjang lalu membuka laci meja. Ia mengeluarkan amplop coklat bersegel rapat. "Ini dokumen perjanjian kerjasama antara Arif dan perusahaan itu," katanya sambil menyerahkan amplop. Dimas membuka segel perlahan dan melihat isi perjanjian yang menunjukkan uang muka besar diberikan untuk mendanai rekayasa fitnah. Suara detak jam di pojok ruangan terdengar kencang. Rina meraih tangan Dimas. Mereka berdua saling bertukar pandang penuh decak tak percaya. Ibu Sari menepuk pelan bahu menantunya, memberikan kekuatan pada detik-detik genting itu. Sebelum meninggalkan kantor, pengacara menutup amplop kembali dan berkata tenang, "Saat ini kalian memiliki cukup bukti untuk menuntut balik. Aku akan menyiapkan gugatan balasan dan penelusuran pihak ketiga." Ucapan itu membawa angin segar di hati Dimas. Di jalan pulang, lampu kota mulai menyala. Bayangan gedung tinggi menari di kaca mobil. Dimas menatap Rina di kursi penumpang. "Kebenaran semakin mendekat," katanya pelan. Rina tersenyum tipis, menahan rasa lega dan harap. Pagi Sabtu tiba dengan udara sejuk yang menusuk kulit. Dimas, Rina, dan Ibu Sari berdiri di depan gedung pengadilan negeri kecil di ujung kota. Tangga marmer memantulkan kilau mentari yang baru terbit. Rombongan mereka berjalan pelan menyusuri koridor panjang, diiringi derap sepatu petugas dan derit roda kursi roda di sudut ruang. Di ruang sidang yang remang, kursi kayu berjajar rapi menanti kerumunan terbatas. Hanya keluarga dekat, pengacara, dan beberapa saksi yang boleh masuk. Kepala majelis hakim mengetuk palu kecil, memberitahu sidang segera dimulai. Dimas meneguk air putih, menahan saripati gugup yang memuncak di dadanya. Hakim membuka sidang dengan suara tenang. Ia membacakan agenda gugatan balik yang diajukan oleh Dimas atas fitnah yang diciptakan Arif dan pihak ketiga. Suara ketukan palu mengakhiri pembacaan agenda. Suasana hening sekejap. Lalu terdengar desah pelan di antara pendengar. Pengacara Dimas maju membacakan keterangan awal. Ia memaparkan kronologi fitnah cek palsu, bukti video rekayasa, foto kuno, dan dokumen transfer dana. Setiap lembar bukti ditunjukkan di layar proyektor kecil di dekat kursi hakim. Mata majelis hakim tertuju pada angka rekening dan pasal yang dilanggar. Giliran pengacara Arif tampil. Suaranya halus tapi tegas. Ia menolak tuduhan persekongkolan dan menyatakan semua bukti disusun tidak sah karena diperoleh tanpa izin pengadilan. Argumennya menyinggung prosedur hukum formal. Dimas menahan napas saat mendengar bantahan itu. Rina menggenggam tangan suami di sampingnya. Bisikannya lirih terdengar di telinga Dimas. "Percaya pada prosesmu." Dimas memejamkan mata sejenak, mengatur detak jantungnya agar tenang. Ia mengingat doa pada Allah semalam, memohon agar kebenaran terungkap tanpa ragu. Saksi pertama dipanggil. Edward memberikan keterangan di bawah sumpah. Ia menjelaskan temuan video rekayasa dan proses penangkapan bukti. Suara gemerisi kertas terdengar saat ia menyerahkan flash disk berisi rekaman asli. Raut wajahnya serius, menegaskan kejujuran saksi. Majelis hakim mencatat setiap kata dengan saksama. Sesekali ia mencolek palu kecil, memerintahkan keheningan saat saksi menjelaskan detail teknis metadata. Warga sidang menunduk, mencermati tiap istilah yang mungkin sulit dipahami.
Namun kekuatannya terasa, memberikan arah jelas ke hadapan hakim. Saat jeda istirahat, Dimas dan Rina berdiri di koridor panjang. Suara jam dinding bergema di lorong. Kerlip lampu neon menambah kesan dingin ruang pengadilan. Rina menatap suami dengan mata penuh harap. "Kita sudah sampai sejauh ini," katanya. Dimas mengangguk pelan. Tapi ujian belum usai. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen perjanjian dan bukti transfer. Pengacara Riko maju menggali keterangan pihak ketiga. Ia membacakan perjanjian kerjasama rahasia dan memperlihatkan tanda tangan palsu yang digunakan Arif. Suasana semakin tegang saat pengacara Arif keberatan, mengklaim dokumen asli telah dimanipulasi. Hakim mengetuk palu beberapa kali, meminta bukti otentik dikonfirmasi. Proses verifikasi melalui notaris tertunda karena harus memanggil notaris yang bersangkutan. Waktu sidang terbatas, sehingga hakim menunda pemeriksaan lebih lanjut ke jadwal berikutnya. Detik-detik penutupan sidang mencapai puncak ketidakpastian. Rina mengusap peluh di dahi. Dimas menatap layar kecil di podium, menyiapkan catatan untuk babak berikutnya. Ibu Sari menunduk mulirih, memohon Allah memberi kekuatan pada keluarga. Hakim menutup sidang sementara dan menjadwalkan lanjutan minggu depan. Suara palu menandai akhir sesi. Kerumunan terbatas beranjak keluar, meninggalkan ruang sidang yang sepi dengan kursi yang tertata rapi. Di luar gedung, angin sore mengiringi langkah mereka. Langit berawan tipis, menebarkan bayangan kecemasan. Dimas merangkul Rina, menenangkan hatinya. "Kita jalani ini bersamamu," katanya pelan. Rina tersenyum tipis, menggenggam tangan suami. Senja merayap di balik gedung pengadilan kala Dimas melangkah menuruni anak tangga marmer. Bibirnya terkunci rapat menahan gelombang cemas setelah sidang pertama usai. Rina menyusul di samping. Langkahnya lebih ringan namun tatapannya tajam menyikapi setiap detak jantung yang masih bergetar. Di halaman depan, suara mesin mobil tak selaras dengan deru perasaan mereka. Dimas membukakan pintu untuk Rina dan Ibu Sari. Aroma jok kulit menyambut, terasa hangat dan asing di tengah kedinginan kasus yang belum usai. Tanpa sepatah kata, mereka bertiga duduk saling berjajar menatap jalanan kota. Lampu kendaraan berkelip pelan menambah kesan galau. Malam tiba di saat mereka mencapai rumah. Lampu teras memancarkan kilau remang. Suasana hening menyelimut sebelum pintu diketuk. Ketukan pelan menembus kesunyian. Dimas bangkit membuka pintu. Seorang kurir berdiri membawa amplop putih besar. "Pak Dimas, ada kiriman dokumen," ucap kurir lirih. Dimas menerima amplop sambil mengangguk. Tanpa menutup pintu, kurir berlalu menapaki trotoar. Di ruang tamu, lampu gantung kuning kekuningan mencipta bayang lembut. Dimas meletakkan amplop di atas meja kopi. Rina dan Ibu Sari berdiri di belakang, memerhatikan dengan khawatir. Dimas mengusap pelan segel amplop lalu merobek perlahan. Sekumpulan berkas dan foto lama terserak di atas meja. Tidak hanya bukti lanjutan kasus, tetapi juga slip transfer dari rekening orang tak dikenal dan salinan surat wasiat tertanggal 10 tahun lalu. Rina menyentuh salah satu foto yang memperlihatkan rumah lama mereka sebelum pindah. Mata foto menyimpan cerita masa kecil Dimas bersama saudara. Tiba-tiba ia menyadari garis kuno yang melingkari salah satu nama di surat wasiat. Namanya tak hanya Dimas dan Arif tetapi juga nama orang lain. Sosok yang tak pernah dibicarakan di keluarga. Isak pelan terdengar saat Ibu Sari menelan ludah. "Siapa dia?" gumamnya Mu. Dimas memiringkan kepala meneliti tulisan tangan di surat. Detik berikutnya wajahnya berubah pucat. Nama itu bukan orang jauh. Ia mengenal sosok itu sebagai adik tiri almarhum ayah mereka yang dikabarkan hilang dalam kecelakaan sepeda motor puluhan tahun lalu. Malam itu mereka terjaga dalam gemuruh pikiran. Rina menyalakan lampu belajar di sudut ruangan. Di atas meja berserakan dokumen, foto, dan ponsel yang terus bergetar menanti panggilan. Angin malam membawa suara dahan menyeimbangkan ketegangan. Di lain sudut, jam dinding berdetak nyaring menceritakan waktu yang tak mau berhenti. Beberapa hari kemudian Dimas memutuskan menyusuri jejak adik tiri ayah mereka. Ia mencari arsip kecelakaan di kantor lalu lintas kota. Rina menemani dengan catatan penting di tangan.
Di ruang arsip yang dingin, deretan map kuning dan merah berjajar. Petugas mengeluarkan satu bundel map lusuh bertuliskan nama sang adik tiri. Rina melihat data medis dan laporan saksi kecelakaan. Namun tak satu pun menyebut keberadaan setelah kejadian. Di senja berikutnya Dimas menerima panggilan dari kantor notaris. Suaranya terdengar serius menanyakan kelengkapan dokumen waris. Rina mencatat nomor telepon notaris itu di buku harian. Mereka memutuskan mengundang notaris dan saksi lama ke rumah untuk klarifikasi. Suasana semakin berat ketika notaris menyebut bahwa surat wasiat asli pernah hilang sebelum dibukukan secara resmi. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela. Tetes air menghantam genting, menciptakan irama sendu yang menambah danau ketegangan. Di ruang tamu, Dimas membuka ponsel lagi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti menggali masa lalu atau konsekuensi akan lebih besar. Pesan itu singkat dan dingin. Rina dan Ibu Sari menatap layar dengan mata membesar. Sinyal telepon memudar di ruang tengah. Lampu teras mati sesaat saat petir menggelegar. Suasana mencekam bagai adegan horor tanpa suara. Dimas mengepalkan tangan. Apa yang mereka takutkan dari kita? Suaranya serak. Rina menggenggam ponselnya. Bibirnya bergetar menahan tangis. Ketika pintu rumah diketuk lagi dengan keras, mereka terkejut. Di depan berdiri sosok pria berjas hitam. Wajahnya samar dalam siluet lampu. Tanpa berkata apapun ia meletakkan sekotak kayu di lantai. Lalu berlalu kembali dalam hujan lebat. Hanya suara langkahnya yang bergema di lorong. Dimas menyalakan lampu terdekat, menyorot kotak kayu. Dengan hati berdebar ia membuka tutupnya. Isinya satu lampu minyak antik dan potongan kertas lusuh bertuliskan satu baris. Kebenaran tak selamanya membebaskan. Di saat itu, malai sebaru merayap masuk ke relung hati. Hujan semakin deras mengempas genting. Kilat menyambar menembus tirai tipis. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan dalam sebuah keluarga adalah fondasi yang paling rapuh sekaligus paling berharga. Ketika fitnah menyusup melalui rekayasa chat palsu, kita melihat bagaimana kecurigaan yang tak teruji dapat meretakkan ikatan kasih sayang, mengubah ruang rumah menjadi medan perang batin, dan menjerat setiap anggota keluarga dalam pusaran prasangka. Namun kisah Dimas, Rina, dan Ibu Sari juga menunjukkan bahwa kesetiaan pada kebenaran dan keberanian menegakkannya, meski harus menghadapi saudara sendiri, adalah jalan satu-satunya untuk menuntun keluarga keluar dari kegelapan. Berkat tekad bulat untuk mencari fakta secara tuntas, verifikasi bukti digital, serta dukungan tanpa henti dari orang-orang terdekat, mereka mampu membalikkan keadaan, membangun kembali reputasi, dan merajut kembali kepercayaan yang nyaris musnah. Dalam perjalanan panjang itu, perhatian kita tertuju pada bahaya ketika teknologi dipakai untuk merusak nama baik orang lain. Di era deepfake dan edit chat yang semakin canggih, setiap pesan yang tampak otentik harus diuji metadatanya, dicocokkan dengan sumber aslinya, dan diverifikasi melalui prosedur resmi. Sebab tanpa langkah-langkah itu, kebenaran mudah terkubur di bawah lapisan manipulasi. Sisi lain dari kisah ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah ruang aman bagi hati yang terluka. Saat badai gosip mengguncang, cinta dan kesabaran Ibu Sari serta ketegaran Rina menjadi jangkar yang menahan Dimas agar tidak terjerumus dalam amarah dan keputusasaan. Kepercayaan yang benar-benar pulih adalah kepercayaan yang diuji, dibuktikan, lalu dihadirkan kembali dengan bukti konkret. Ayat Al-Quran mengingatkan kita akan bahaya prasangka buruk dan menggunjing, yang jika dibiarkan akan menimbulkan dosa besar. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Quran Surat Al-Hujurat 49:12. Ayat ini menegaskan bahwa sebelum menyebar gosip atau menelan begitu saja kabar miring, kita wajib melakukan tabayun, memeriksa kebenaran langsung kepada pihak yang bersangkutan, agar tidak terjebak dalam fitnah yang melukai hati. Perlu ditekankan bahwa seluruh rangkaian kisah ini sepenuhnya fiktif. Segala tokoh, nama, peristiwa, serta dialog dibuat hanya sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan keadilan.
Jika di tengah penayangan kisah ini Anda merasa mengenali situasi atau karakter tertentu, ketahuilah itu hanyalah kebetulan semata. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Semoga setiap detik narasi, setiap aksi pencarian bukti, dan setiap doa yang dipanjatkan menginspirasi Anda untuk selalu menegakkan kebenaran, menjaga kepercayaan, dan memupuk kasih sayang dalam keluarga. Jika kisah ini memberikan hikmah dan hiburan, kami sangat menghargai dukungan Anda. Silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman serupa. Klik tombol like jika Anda menikmati cerita ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah menuju kebaikan.